Pemandangan pepohonan yang hijau dapat kita jumpai di beberapa tempat. Biasanya di sekitar tempat tersebut sering dimanfaatkan dan diolah oleh sekelompok masyarakat sehingga bisa ditanami sayur-sayuran dan dapat dikonsumsi sehari-hari. Bahkan beberapa dari mereka memang benar-benar menggantungkan hidupnya dari lahan-lahan tersebut. Penggunaan lahan ini biasanya bergantung pada musim. Berbagai jenis tanaman pangan dapat diolah sesuai dengan karakteristik dari tempat dan tanah yang mereka tempati. Begitu juga dengan hasilnya. Semakin subur lahan, maka kualitas hasil panen akan semakin bagus. Selain dari tingkat kemauan dan kesabaran dari pemilik lahan. Sampai sekarang, beberapa pemilik kebun terkadang kesulitan untuk mengolah lahan yang dimiliki. Apalagi jika lahan yang mereka miliki cukup luas. Membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk mengelolanya. Dari sinilah, para pemilik lahan mencoba memanfaatkan masyarakat sekitar untuk dijadikan buruh tani. Sehingga lahan yang ada dapat dikelola dengan baik. Namun, pekerjaan buruh-buruh tersebut hanya pada saat-saat tertentu saja. Biasanya pada saat musim tanam dan pada saat musim panen. Memang ada beberapa pemilik yang masih memperkerjakan buruh hanya untuk membersihkan lahan saja, selain pada waktu musim-musim tersebut. Buruh-buruh inilah yang akhirnya memperingan dan memberikan hasil tanam yang baik kepada para pemilik kebun. Ibu Lasinah, usianya sudah sangat tua. Pekerjaan sehari-harinya sebagai buruh tani. Pekerjaan ini sudah dilakukan selama kurang lebih 50 tahun. Berpuluh-puluh tahun pula, Bu Lasinah bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai buruh, yang dilakukan hingga kini adalah mencari daun-daun untuk ditukar dengan bumbu masak. Selain itu, mencari kayu bakar juga menjadi bagian dari hidupnya hingga sekarang. Usia yang sudah sangat tua tak membuatnya merasa lelah untuk menghentikan pekerjaannya. Lasinah. Nggak tahu. Lah anaknya umur 70. Kerjaan itu ya itu loh, sawah, cari bakar. Mulai kalau ya itu cari daun-daun itu dimasak. Nek anak-anak nek putune blonjo, gak blonjo ya cari-cari itu. Di sawah ya genjer. Itu loh. Nek kadang nggih jam 7 lek ndak biar ini sudah itu buyar sekolah tak sudah ndak banyak itu jam 7. Jam 1 ya jam 12. Wong kerjaan sendiri ya ndak pulangnya ya enggak apa-apa apa. Siang ya enggak apa-apa, pagi ya enggak apa-apa. Enggak buru, nek buru ya jam 12 mesti. Mau sedikit hasilnya. 4 hari yang
ada empat gelas. Tidak banyak yang bisa dilakukan Ibu Lasina. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorong Ibu Lasina bekerja sebagai buruh di sawah. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Setelah semua peralatan dipersiapkan, Bu Lasina mulai melakukan pekerjaannya sebagai buruh. Jarak yang ditempuh dari rumah menuju sawah dan kebun cukup jauh. Melewati pematang dan jalan-jalan kecil juga licin. Apalagi jalan menuju perkebunan relatif sepi. Terkadang ada beberapa teman sepekerjaan menemaninya. Enggak, kalau ladang itu ya kalau merit. Tuh, gak merit ya gak ladang. Ada rumah ngomong buyut. Enggak ada penghasilan ya, cuma 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Tapi ya dimakan sampai kepanen, nggak dijual. Nek jual ya ndak nutut panen. Rp20. Nek kerjaan cuma 3 hari ya kasih 20. Nek sak minggu ya 40. Sampai sak minggu. Ya uang itu disampai-sampaikan sampai Sabtu. Anu ya makan tempe ya itu kadang kates, kadang jangan bedok bogong, cari kangkung. Coba nututno sing kasih uang putu itu loh. Begitulah, dengan menggunakan sisa tenaganya, Bu Lasina bekerja sebagai buruh. Terkadang, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. Karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan yang sederhana. Dimasak urap-urap, engseng-engseng, mau dibotok ya botok, nari cucuke itu dibotok apa dimasak jangan, apa diengseng-engseng dulu. Kalau cari ya malah sedikit dimakan sendiri. Setiap hari, tanpa kenal lelah, Bu Lasina terus bekerja sebagai buruh. Tidak ada kata libur, semua dijalani dengan sabar, dengan senang hati, dengan harapan-harapan untuk lebih baik di hari esok, dengan apa adanya. Walau panas ataupun hujan, demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, demi mengisi hari-hari tuanya, demi lahan yang bukan miliknya, yang setiap hari menunggu sentuhan tangan Bu Lasina. Oh, iku anu, toro karo simpukan. Torone mek rong ngunting tapi gede. Oleh bawang saon, brambange saon.
sono di sebelah sana di iku jualan janganan itu loh. Ya cuma bawang, brambang gitu. Kalau beli apa-apa tuh ya beli sendiri. Mau beli miri, beli lombok itu ya beli sendiri. Mau cari cuma enggak banyak. Apa satas itu ya sebulan. Itu ya jual 2.000. Kalau satu penting dimasak. Tak akeh-akeh. Didol 2.000 dimasak. Lumayan wis. Wong masake mek bawang brambang. Saat musim panen telah berakhir, Bulasina mencoba bertahan dengan mencari daun-daun untuk dijadikan sayur mayur. Jika yang didapat cukup banyak, sayur mayur tersebut terkadang ditukar dengan bahan makanan lain atau dengan bumbu-bumbu untuk kebutuhan memasak. Itu pun harus menempuh jalan yang cukup jauh dan jika ada yang mau menukarnya. Walaupun tidak banyak hasil didapat dari menukar sayur-sayuran ini, namun Bulasina mencoba mengolah apa yang ada dengan kemampuan yang dimilikinya. Cukup 5.000 ya kadang enggak capek, kadang masak orem-orem. Ya ngirit 5.000. Iki anu 13.500 nek buruh. Nek gak buruh ya ndak. Siapa ngasih? Buruh anu ngecepno tandur. Nek kali ngene gua suket itu ya anu dhewean. Terkadang, hasil yang didapat sebagai seorang buruh habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain, hingga akhirnya Bulasina meminta bantuan beberapa saudara atau tetangga agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Memang, Bulasina tidak dapat menghindari hal tersebut, karena kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidupnya. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Iya cukup sana dimakan itu hasilnya pokoknya gak dijual. Nah dijual nggak sampai panen. Kayak nih titik ke Jakarta ke beras gak sampai. Nek elos ngono ya kena ke tuku beras gak pulang jam 10 itu ngarepna musik 1.000. Koyone 15, maru tumpakane 3,5. Maru jajane anake 2.000. Iku ngirit. Iku areke gak jajanan 2.000 ki mang mek. Tak kira ki mang mek 500 ya. Walaupun hanya sebagai buruh di sawah atau kebun, Bulasina juga berusaha sekuat tenaga untuk bisa ikut membesarkan cucunya. Keinginan tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika Bulasina merasakan lelah, ketika harga-harga mulai melambung, ketika keringat bercucuran menghiasi wajah. Semua dijalani dengan kasih sayang seorang nenek yang mempunyai harapan besar bersama lahan pemilik kebun yang harus diolah serta sayur-sayur sederhana.
ya kalau masih kuat ya kerjaan. Nek sudah ndak kuat ya ndak. Jadi ya kepingin aja lah, sudah tua itu ya apa, nggak nutut sampai sing nom-nom. Nek sing nom sik nutut, buru-buru mlono-mlono. Biar isi ada anak saya ragil itu, ya buru-buru drop, kan 2 hari, saya 1 fraksi, 2 hari. Sampai banyak, biar ndak punya apa cepat sekarang buru-buru tawok biar. Baru anakku meninggal, saya nggak buru wis pacekan tok itu. Sore hari, selesai melakukan pekerjaan, Bu Lasina membereskan peralatannya untuk melanjutkan pekerjaan lain, yaitu mempersiapkan makanan untuk dirinya serta cucu-cucunya yang terkadang datang. Bahan-bahan yang didapat dari kebun selalu dimanfaatkan untuk kembali diolah, untuk ditukar atau dikonsumsi sendiri. Begitulah setiap hari kegiatan yang dilakukan. Belum selesai lelahnya, Bu Lasina harus kembali bekerja untuk hari ini, esok, lusa, dan nanti untuk harapan-harapannya. 8 Terus mana semua? meninggal semua. Ya sakit gitu, berobat wis nggak mempan. Kadang nggak ada sakit ya ngeluh ngono ya meninggal. Yang meninggal itu ya Joko itu putu ragil nomor 2 Joko. 1 hari kepaten pinggang. Belum ada keinginan dari Bu Lasina untuk mengganti pekerjaannya. Selain kemampuan dan keahlian terbatas, juga usia yang semakin tua. Keinginan terbesar adalah dapat membahagiakan cucu-cucunya meski sebagai buruh tani. Walau sering menemui hambatan-hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Seperti inilah keadaan rumah Bu Lasina. Tidak ada yang istimewa dari rumah kecil tersebut. Dinding-dindingnya hanya terbuat dari bambu dan kayu-kayu. Lantainya masih beralaskan tanah, sementara atap sudah banyak yang berlubang. Alat-alat untuk memasak pun masih sangat sederhana. Baginya, rumah tersebut sudah terasa nyaman untuk tempat beristirahat dan berkumpul bersama cucu-cucunya. Oh, sudah 30 tahun lebih. Oh, nek suami saya tahun 80. Cuma 1 putu yang kerja itu, 1 meninggal sakit batuk, diberobat niku mboten turun. Dadi nggih saanane wis gak berobat. Dadi nek mati ku mari caring mulai mati. Wong gak berobat wis jembong berobat. Walaupun sekarang ini banyak pemilik kebun memilih tenaga muda, tetapi hal tersebut tidak membuat Bu Lasina merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus memanfaatkan yang ada di sekitar kebun walaupun bukan miliknya sendiri. Dia pun merasa tidak tersaingi. Kesabaran dari Bu Lasina inilah
yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang, mereka membantu Bu Lasinah walaupun dengan hal-hal kecil. Pemirsa, sekarang saya sudah berada bersama salah satu tetangga dari Ibu Lasinah. Nah, mari kita tanya-tanya. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Wurian. Ya. Ibu mau tanya-tanya soal Bu Lasinah ya. Ibu Lasinah itu sehari-harinya hanya pergi ke sawah, terus lain pekerjaan yang lain ada, Bu? Enggak ada yang ke sawah. Oh begitu. Terus kalau sama tetangga-tetangganya itu Bu Lasinah gimana, Bu? Baik. Terus kalau misalnya ada kumpul-kumpul gitu, apa Bu Lasinah juga ikut begitu? Coba ikut samaan. Oh begitu ya. Ya udah, terima kasih Ibu ya. Mari. Ibu dengan Ibu siapa? Nasi. Ya. Ibu tetangganya Bu Lasinah ya? Ya. Ya, saya mau nanya-nanya nih. Sehari-harinya Bu Lasinah itu pekerjaannya apa aja sih? Kerjanya ya pergi ke sawah, ladang, cari apa itu? Ini namanya kulupan itu jual di niu apa? Di jalno blonjo, di jalno blonjo. Kayak barter gitu Bu ya? Baik sama saya ini ya baik. Kumpul. Iya. Ada apa-apa ya kumpul. Saya ini Terus kalau di rumahnya Bu Lasinah itu sendirian atau sama siapa? sama putunya namanya Udin. Oh, berdua aja. Sing- Iya. Iya. Ya udah, terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Kerjanya ya ke sawah sama mencari kayu bakar. Ya gak ada ya. Saya tahu ya cuma ke sawah itu sama cari itu kayu bakar. Itu. Yang lain gitu. Iya, kalau sudah selesai kerjaannya ya kumpul-kumpul gitu kan, dia sibuk ke sawah ya cari kayu bakar. Jadi itu ya perlu. Iya, ya perlu. Sama cucunya Udin itu. Iya, kadang-kadang sama cucunya yang di sebelah sana itu. Iya. Ya udah Bu, terima Ya, kasih, Bu, sama-sama. ya. Mari. Ya. Beginilah salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Masih banyak orang-orang yang sampai saat ini memerlukan uluran tangan dari kita. Mereka yang setiap harinya bekerja keras dengan semangat, namun mendapatkan hasil yang kecil. Marilah kita membantu orang yang membutuhkan, dimulai dari hal-hal kecil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ibu, ini ada sedikit pemberian dari pemirsa Dhamma TV dan ini ada sedikit tambahan. Terima kasih. Ya, mungkin bisa membantu Ibu dan dapat digunakan sebaik-baiknya. Ya. Bagi pemirsa Dhamma TV yang ingin membantu saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan kita, dapat mengirimkan bantuan ke alamat yang tertera di bawah ini. Ibu, anaknya berapa Bu?